kemiskinan itu lahir, itu bisa jadi, tidak semuanya, bisa jadi karena memang faktor rasa malas yang sangat tinggi. Saya berikan contoh, saya waktu debat, itu cerita tentang ada warga yang LPG-nya disita karena bayar uang rentenir. Ada warga yang rumahnya hampir disita karena bayar uang rentenir. Saya bayarin tuh hutangnya, yang satu 14 juta, yang satu 6 juta. Kemudian saya persyaratkan satu suaminya, satu anaknya kerja di tempat saya. Nanti saya gaji tetap. Apa yang terjadi? Ketika kerja di tempat saya, tengah hari sudah berhenti, tiduran di rumah. Setelah itu saya mau kasih gaji, dia sudah kabur pulang. Mentalita. Padahal maksudnya hutangnya saya lunasin, anaknya suruh kerja, biar besok nggak punya hutang lagi. Nah, mental-mental begini masih ada juga, gitu kan. Jadi mental boros, mental suka pinjam. Jadi kalau di Jawa Barat itu marak gitu bank emok, bank keliling, itu karena pengaruh konsumeris, mentality. Saya banyak pasien itu rata-rata pola hidup. Nah, ini yang harus dibenahi, bagaimana memperbaikinya sistem. Bagaimana sistemnya? Anak sekolah sekarang harus dikembalikan lagi pada habitatnya. Habitat pertanian, habitat peternakan, habitat perikanan, habitat kelautan. Saya menyebut dalam debat yang disebut dengan ekosistem ekonomi. Ini harus, karena kita lihat hari ini, saya kemarin jalan kaki di sini, terkejut banget. Kenapa? Karena ada ratusan motor lewat. Kenapa ratusan motor lewat? Ternyata ada operasi polisi. Apa yang dioperasi? Pajak. Mereka semua kabur. Artinya hari ini banyak orang juga tidak bisa bayar pajak, tapi motornya dihabiskan oleh anak-anaknya. Ini saung-saung ini, nanti di videonya ada di saya. Itu kalau nggak saya kendalikan, sore-sore anak di situ mabuk. Tapi dari luar desa, pakai motor nongkrong di situ sampai malam. Ini terjadi. Nah, ini kalau dibiarkan, guru membiarkan, kepala desa membiarkan, terus kemudian Babin Mas dan Babin Kaptimasnya tidak aktif untuk melakukan perubahan. Apa yang terjadi? Siklus lingkungan ini sebentar lagi habis. Kenapa? Dijual oleh anak-anaknya. Ada kemiskinan baru. Sudah malas, nggak punya aset. Artinya dengan pola hidup dan mentalitas di desa ini akan diterapkan. Ya harus dikembalikan lagi pada habitatnya. Desa harus jadi desa. Orang boleh pakai motor nggak apa-apa, tapi sore hari setelah kerja. Bukan waktunya dihabiskan dari pagi sampai sore nongkrong sampai malam. Anak-anak yang generasi sekarang dirubah, apalagi di era digital itu kelemahannya kan, mereka tiap hari berselancar tapi nggak ngerti dunia nyata. Kan ini harus dirubah, yang bisa merubah pendidikan. Hanya di Indonesia anak kecil bisa naik motor, hanya di Indonesia anak kecil bisa beli rokok, hanya di Indonesia anak kecil bisa beli minuman. Di negara Amerika yang semerdeka itu nggak ada yang begitu. Hanya di Indonesia anak kecil masih nongkrong jam 11 malam di pinggir jalan. Di negara lain anak di bawah umur nggak bisa. Indonesia ini agak salah nih memahami dunia luar. Ini agak salah, yang diambilnya ada liberalnya, tetapi pola hidup mereka yang disiplin dan taat pada aturan itu nggak dipakai. Dan itu perlu pemimpin yang memiliki tangan yang bisa merubah dua dengan pendekatan. Satu punya otoritas, dua punya humanisme. Dua-duanya harus berjalan. Gedung Pakuan Bandung mau diapa? Oh iya, Gedung Pakuan yang rumah dinas itu saya akan rencanakan menjadi museum Tatar Sunda, museum digital, dan termasuk di dalamnya gedung perpustakaan, baik perpustakaan dalam bentuk buku manual maupun e-book. Jadi saya ingin seluruh rakyat Jabar ke situ nanti menikmati gedung peninggalan pemerintah kolonial, kemudian terwarisi gedungnya dengan baik sampai hari ini, kemudian bisa menikmati mereka di situ numpuk membaca, menganalisis sejarah dan edukasi bagi publik. Full day berarti Pak ya? Full day ya? Iya, itu dibuka aja, nanti ada lembaga yang mengelolanya, ada pemerintah, dinas perpustakaan dan arsip bisa mengelola itu. Saya akan tetap tinggal di kampung. Tujuannya apa? Kalau saya pergi ke kantor, itu saya bisa melihat banyak hal di perjalanan. Dan ngantornya kan saya jelasin, saya ngantornya di 5 wilayah. 1 wilayah Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, ya kan, Kabupaten Bandung Barat. Dan itu wilayah, dan Kabupaten Sumedang, itu wilayah 1. Yang wilayah 2 adalah Cirebon, Kuningan, Majalengka, Indramayu, ya kan, wilayah 2. Kemudian wilayah 3-nya Subang, Purwakarta, Kerawang, Bekasi.
Wilayah 4-nya Depok, Bogor, Cianjur, Sukabumi, ya kan? Kemudian wilayah 5-nya Garut, Tasik, Banjar, Pangandaran, Ciamis. Jadi di 5 wilayah itu saya akan membuat 5 wilayah yang disebut dengan 5 pembangunan kewilayahan. Itu nanti akan ada 5 karakter di situ. Dan ngantornya saya muter. Jadi gubernurnya adalah gubernur seluruh Jawa Barat, bukan hanya gubernur yang ada tinggal di Bandung.